Pemirsa, jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024, sejumlah aktivitas akademika perempuan Universitas Gadjah Mada menggelar pernyataan sikap. Pernyataan sikap tersebut juga dalam rangka memperingati Hari Kartini. Kita langsung sapa narasumber kami sore ini dengan Bu Sri Wiyanti Ediono, Kepala Program Studi Magister Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Halo Ibu, Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar Anda? Waalaikumsalam, selamat sore dan saya sehat-sehat saja. Ya, mumpung Hari Kartini, kami ucapkan selamat Hari Kartini untuk Anda dan juga Kartini-Kartini UGM lainnya, Bu. Semoga apa yang diharapkan, Terima dicita-citakan kasih. terwujud begitu ya, Bu, ya, menjadi contoh aspirasi dari banyak orang. Ibu Sri, kalau Anda melihat dari apa yang disampaikan pada teman-teman hari ini, apa yang paling ditonjolkan, Bu, untuk esok hari putusan MK? Pertama, Hmm. pertama tentu seperti yang telah kami sampaikan bersama Hmm. bahwa kami sebetulnya berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan nalar fikir agar mengambil keputusan terhadap putusan yang sangat penting Hmm. dalam konteks Indonesia saat kini, yang berbasis pada rasa keadilan, kemaslahatan, kesentosaan masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia. Hmm. Jadi kami masih berharap bahwa dalam konteks Mahkamah Konstitusi akan menjalankan apa yang disebutkan sebagai amanah reformasi, karena Mahkamah Konstitusi lahir sebagai institusi Hmm. anak kandung reformasi, Hmm. bahwa kita masih berharap bahwa demokrasi ini dia dapat dijalankan dengan makna yang sangat substantif, tidak semata-mata dalam konteks yang sangat formal dan formalistis. Ya, perlu saya jelaskan juga, saya tadi terlupa, kami juga turut mengundang dari pihak 02 ya, Prabowo Gibran, tapi belum bisa bergabung sore ini bersama Anda untuk minta pendapatnya juga bagaimana proses demokrasi yang ada di tanah air. Bu Sri, kalau Anda melihat sejauh ini kondisi demokrasi seperti apa, Bu? Anda sempat juga teman-teman mengkritik ya terhadap pemilu, kondisi demokrasi, dukungan terhadap putusan MK yang memihak ke rakyat. Ya, saya kira selama 1 tahun belakangan terutama bahwa ada proses-proses yang sangat sistematis untuk Hmm. mempengaruhi para masyarakat dalam mengambil keputusan dengan menggunakan kekuasaan-kekuasaan, Hmm. terutama abuse of power kalau bahasa kita, terutama dengan menggunakan program-program pemerintah, budget negara Hmm. yang menurut kami itu sangat koruptif. Hmm. Walaupun selalu argumentasi dari pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah presiden menggunakan budget yang sudah disahkan oleh DPR, Hmm. tapi bagi kami ada ketidakjelasan dan bahwa itu adalah sebetulnya sesuatu hal yang tidak dibenarkan secara Hmm. moral dan kami ini kan para dosen akademisi yang kami hanya juga menekankan kita tidak hanya bicara tentang formalistis hukum, kita bicara tentang etika, Hmm. integritas, good governance yang memang ukurannya menjadi sangat dasar, yaitu nilai-nilai kesejahteraan rakyat yang lebih luas. Hmm. Nah, ada banyak pola-pola yang kami lihat sehingga kami memang mempertanyakan Hmm. proses demokratisasi yang ada, Oke. terutama dengan adanya Hmm. pemilu yang terakhir kita sudah saksikan. Jadi Baik. perilaku-perilaku Hmm. orang-orang tertentu ini yang menurut kami sangat menjadi prihatin bagi kita semua. Ya, esok hari kita dengarkan putusan Hakim Konstitusi. Kalau mungkin Hakim Konstitusi mendengar dialog ini, apa yang ingin Anda sampaikan ke para Hakim Konstitusi? Ada 8 hakim yang akan memutus esok hari. Apakah mengabulkan gugatan dari 01 atau 03 atau justru malah menolak dari hasil gugatan tersebut? Ibu harapannya seperti apa kepada Hakim MK? Silakan. Tentu kami melihat bahwa kami masih berharap Hakim MK menggunakan nalar fikir yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan Hmm. kemaslahatan masyarakat, sehingga kami berharap bahwa setidaknya menjawab kegelisahan yang ada di dalam masyarakat. Hmm. Walaupun mungkin tidak semua hal yang dimintakan, tapi hal-hal poin penting tentang meletakkan pemilu yang adil, pemilu yang fair,
pemilu yang tentu saja dengan ya tuntutan-tuntutan yang sangat banyak tentu saja dari paslon 1 dan 3 yang menurut kami sangat masuk akal, dan hal itu tentu menjawab kegelisahan yang ada di kalangan kita semua, ya, terutama di kalangan kampus UGM yang saat ini dan yang tadi sore telah menyampaikan aspirasi kita. Kami berharap hakim bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan memberikan poin-poin penting untuk bangkit dalam kondisi keterpurukan demokrasi yang ada di Indonesia dan kecenderungan abuse of power yang sangat jelas dalam konteks Indonesia masa kini. Ya, Bu Sri, tentu besok ada potensi aksi massa, Ibu ya. Ada yang mendukung dari pihak 02, ada juga pendukung dari 01 dan 03. Adakah imbauan dari Anda sebagai guru besar ataupun Civitas Akademika kepada para teman-teman mahasiswa untuk esok hari, bagaimana kemudian aksi massa yang akan digelar esok hari terhadap sengketa hasil Pilpres ini, Bu? Saya kira kita semua harus tenang, ya. Kalau Anda juga melakukan aksi damai, maka pastikan bahwa itu aksi yang damai. Kita tidak ingin negara kita menjadi negara yang chaos, tapi di satu sisi kita memang berjuang untuk menegakkan keadilan, demokrasi, dan prinsip-prinsip integritas negara Indonesia, tapi kita juga menyarankan untuk segala sesuatunya harus secara dengan jernih dilakukan, lakukan suara-suara keprihatinan itu secara baik dan gunakan cara-cara yang damai. Itu saran kami karena kita tetap perlu menegakkan negara yang terus jalan tanpa ada kecausan dan tanpa ada keributan, karena itu akan juga berdampak lebih tidak baik bagi negara kita. Terakhir, sebagai closing statement, berikan semangat kepada para perempuan yang ada tanah air sebagai Hari Kartini, Bu, pada hari ini dalam bergulat dalam pesta demokrasi tentunya dan juga di DPR. Mungkin teman-teman perempuan juga banyak yang mengisi kursi parlemen. Apa pesan Anda kepada Kartini-Kartini yang ada di parlemen maupun di eksekutif? Silakan. Iya, saya kira tanggung jawab ada pada tangan Anda, para Kartini Indonesia masa kini dan masa depan. Kita harus sama-sama memperjuangkan apa yang menurut kita baik bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia dan tentu saja perempuan. Kita tahu bahwa kondisi perempuan saat ini belum baik-baik saja. Kita semua harus berusaha agar menegakkan hak-hak perempuan, menjadikan mimpi-mimpi Kartini sebagai perempuan yang cerdas, perempuan yang memiliki kiprah yang tidak hanya di wilayah domestik tapi juga publik benar-benar terjadi, dan itu adalah mimpi kita bersama yang memang harus kita wujudkan bersama dengan cara-cara yang tentu secara moralitas dan integritas bisa diterima oleh masyarakat kita semua. Saya kira itu catatan dari saya. Baik, kita aminkan doanya, semoga harapan Anda juga harapan kita semua dan itu terwujud ya, Bu ya. Terima kasih Ibu Sri Wiyanti, Kepala Program Studi Magister Fakultas Hukum UGM sama kami di Newsroom. Assalamualaikum, selamat Hari Kartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Kartini untuk kita semua.